hari Jumat sebenarnya sudah ada mediasi dari pihak kami, beserta Ibu Kepala Sekolah juga, beserta Bapak Komite, itu ada mediasi ketika hari Jumat, namun mungkin belum melakukan atau belum menemukan titik temu, jadi akhirnya masih diberlakukan ya laporan tersebut ya. Hari ini ada pertemuan di pendopo gubernur untuk kepala sekolah, korban sendiri atau siswa bersama beberapa guru. Oke, Bu Dea, tadi kami sudah dapat laporan ya dari jurnalis kami, Kang Acep, eh, soal ini ya, penonaktifan kepala sekolah, Bu. Iya, Ini kan, betul. iya betul. Niat Kepsek kan ingin mendisiplinkan murid ya, Bu, yang merokok itu. Menurut Ibu, apakah pantas gitu bila seorang Kepsek hingga sampai dinonaktifkan begitu, Bu? Karena kasus Eh, penamparan itu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jujur untuk pantas tidak pantas, saya tentu saja tidak punya kapasitas khusus ya untuk menentukan, karena itu kan kembali lagi ke pihak dinas yang bisa menentukan. Saya pribadi hanya menyatakan ikut prihatin eh, karena masalah ini mungkin jadi dunia pendidikan jadi tercoreng seperti itu. Oke, baik. Iya, Ibu Dea, untuk info terbaru juga tadi waktu kami ngobrol dengan rekan jurnalis kami bahwa katanya Capsek ini sudah sempat bertemu dengan keluarga ya Ibu Dea ya, dan katanya sudah berujung damai. Apakah ini benar Ibu Dea? Bisa dikonfirmasi silakan. Iya, Bapak, betul. Terima kasih. Seperti informasi yang saya dapat dari rekan-rekan kerja, hari ini ada pertemuan di pendopo gubernur untuk kepala sekolah, korban sendiri atau siswa bersama beberapa guru seperti itu. Oke, baik. Bu Dea, sebenarnya apakah hal seperti ini terjadi baru satu kali atau sudah berkali-kali? Soalnya saya juga penasaran apakah sistem pendisiplinan di sekolah itu seperti itu, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya bukan kasus yang pertama ya, Ibu. Kita sudah menangani beberapa kasus terkait ini. Kita juga sudah memiliki aturan sendiri dari pihak sekolah. Jadi ketika pelanggaran pertama ada pelanggaran pertama itu kita lakukan mediasi atau kita lakukan pembinaan dengan guru BK, dengan wali kelas, juga ada pemanggilan orang tua seperti itu. Dibina oleh guru-guru tersebut. Apabila kedapatan melanggar lagi di kedua kalinya, itu kita akan membuat surat pernyataan di atas materai agar berjanji tidak melakukannya lagi. Tentu saja didampingi dan dilakukan pembinaan lagi ya. Apabila ketiga kalinya kedapatan merokok di sekitar sekolah, mungkin itu sudah SP3, bisa dilakukan sanksi yang lebih berat. Mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah, mungkin seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti terkonfirmasi bahwa murid inisial ILP ini memang sudah berkali-kali melakukan hal tersebut, Bu. Oh tidak, untuk murid ILP ini baru satu kali em, untuk pelanggaran merokok ini ya Ibu ya, baru satu kali saja. Oke, tapi apakah ILP ini sebelumnya sudah dibina dulu gitu untuk Iya, kasus-kasus seperti ini, Bu? karena ini apa namanya pelanggaran pertama seperti yang saya tadi sampaikan, saya sudah bukan saya tapi pihak sekolah sudah melayangkan surat pemanggilan orang tua untuk saudara P untuk dilakukan pembinaan bersama guru BK dan kesiswaan. Ya, Ibu Dea, ini untuk ILP ini sebenarnya merokoknya di mana tepatnya? Lalu betulkah ini di dalam sekolah untuk kejadiannya atau tepatnya di kantin, Ibu? Dan ini pihak sekolah itu dapat informasinya bahwa ada anak-anak yang merokok ini dari siapa dan dari mana begitu? Apakah mungkin karena pihak sekolah sedang menyisir saja karena waktu itu sedang ada kegiatan Jumat bersih ya waktu itu ya? Atau bagaimana, Ibu? Silakan. Iya Bapak, jadi untuk TKP ya, itu ada di kantin sekitar lingkungan sekolah. Jadi kan karena sekolah kami ini cukup luas ya Pak, hampir 2 hektar mungkin ya. Jadi ada beberapa titik kantin, jadi kronologisnya sedang Jumat bersih, kita semua guru bagi zona untuk bersih-bersih. Ibu kepala sedang apa namanya, mungkin menyisir ya, menyisir, ngecek keadaan sekitar. Dan murid ILP tersebut kedapatan sedang merokok di daerah sekitar warung. Seperti itu.
di daerah sekitar warung di sekitar sekolah berarti begitu ya Ibu Dea ya? di lingkungan sekolah. Oke, Bu Dea, terkait yang siswa demi solidaritas mereka mogok sekolah, itu apakah sudah ada informasi kepada mereka gitu, harus apa atau ada apa perintah seperti apa begitu, Bu? Ya. Terkait siswa yang melakukan mogok sekolah, itu Ibu perlu saya konfirmasi ya bahwa siswa itu tidak benar-benar tidak belajar. Hari pertama, karena kita sebenarnya sudah mendengar isu ini dari hari Sabtu malam, dari Minggu malam, kita dari pihak sekolah sudah ada upaya untuk memberikan informasi ke anak-anak bahwa hari Senin itu tetap belajar KBM seperti biasa. Datanglah di hari Senin, ternyata qadarullah anak-anak tidak ada yang sekolah. Kami dari pihak sekolah mengadakan briefing bagaimana caranya agar kewajiban kami sebagai guru tetap terlaksana, hak-hak siswa juga tetap terlaksana. Akhirnya kita adakan kegiatan belajar online. Jadi untuk hari Senin dan hari Selasa itu siswa tetap belajar namun secara online. Untuk hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah berjalan KBM seperti biasa. Anak-anak sudah ceria kembali di sekolah. Seperti itu. Baik, Ibu Dea, lalu soal pemanggilan siswa dan orang tua, ini bagaimana nih respon mereka nih, khususnya terkait kasus ini ya? Apakah ada kemungkinan pemberian sanksi karena siswa yang inisial ILP ini ketahuan merokok di sekolah, Ibu? Kedepannya silakan. Iya, tentu saja ya Pak, setiap aturan sekolah itu kan kalau dilanggar kita punya cara untuk mengatasinya, untuk membinanya ya. Tentu saja saya rasa ILP ini akan dibina oleh pihak sekolah. Tadi dengan pemanggilan orang tua, namun karena hari Senin itu tidak ada satupun siswa yang ke sekolah, jadi mungkin nanti akan dilayangkan kembali suratnya. Jadi belum terberi suratnya itu belum tertuju kepada orang tuanya karena hari Senin tidak ada yang sekolah seperti itu Bapak. Tidak bisa diberikan karena ILP-nya tidak masuk. Jadi belum ada sanksi pasti ya Bu kepada siswa ILP tersebut? Belum tahu Iya. gitu. Ya, betul Ibu. Sanksinya kan relatif ya Bu ya. Mungkin nanti kita bicarakan dengan guru BK. Oke, tapi kalau untuk komunikasi dari pihak sekolah sendiri, Bu Dea, khususnya kepada orang tua dari ILP ini seperti apa Ibu sejauh ini? Silakan. Ya, dari pihak sekolah kita sendiri sudah banyak melakukan mediasi ya Pak. Yang pertama dengan hari Jumat itu juga kita mendatangi pihak komite. Komite itu kan mungkin perwakilan dari orang tua siswa. Kita sudah melakukan koordinasi dengan komite. Pada hari Senin juga kita sudah mendatangi rumahnya ILP bersama Pak KCD. Hari Selasa juga kita mendatangi lagi rumahnya ILP dengan Pak Kabid Provinsi Banten untuk melakukan silaturahmi, mediasi dan sebagainya. Oke, baik Bu Dea, kan tadi memang infonya kan sudah berdamai ya Bu siswa dengan kepala sekolah begitu ya Bu, betul Bu? Iya, oke. Tentu pasti sih Bu, tapi tadi saya dengar kabar dari teman-teman guru katanya sudah saling memaafkan, tapi untuk proses polisi atau proses kedinasan itu saya belum tahu pasti. Seharusnya kalau sudah berdamai ada nggak informasi terbaru gitu soal penonaktifan Bu Kepsek sendiri? Ya, saya sendiri belum dengar kabar tersebut. Kita doakanlah semoga kasus ini segera selesai, mereda, bisa kembali semula belajar lagi damai seperti sedia kala. Iya, terakhir Bu Dea, ini sejauh ini bagaimana nih respon sekolah terkait orang tua murid yang melaporkan insiden ini ke polisi? Silakan Ibu Dea. Iya, untuk orang tua siswa ya Pak yang melaporkan hari Jumat sebenarnya sudah ada mediasi dari pihak kami beserta Ibu Kepala Sekolah juga, beserta Bapak Komite. Itu ada mediasi ketika hari Jumat, namun mungkin belum melakukan atau belum menemukan titik temu. Jadi akhirnya masih diberlakukan ya laporan tersebut ya.